Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review. Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri pusat perbelanjaan dan retail hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari okupansi pusat perbelanjaan di sepanjang semester 1 tahun ini yang masih di kisaran 80 hingga 85%. Industri pusat perbelanjaan dan industri retail menjadi sektor usaha yang saling terkait satu sama lain. Sehingga jika terdapat kendala di salah satu industri dipastikan akan mengganggu kinerja industri lainnya. Oleh sebab itu, kedua industri tersebut hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Pelaku industri pusat perbelanjaan sendiri seperti dikutip media mengaku masih tetap optimis. Hal ini mengacu kepada tingkat okupasi di sepanjang semester 1 tahun ini yang berada dalam rentang 80 hingga 85% dengan tingkat kunjungan mengalami peningkatan 10% dibandingkan semester 1 tahun 2024 lalu. Di sisi lain, tantangan pusat perbelanjaan di Indonesia, terutama di kota besar dalam mempertahankan eksistensi dan menarik kunjungan sebanyak mungkin, adalah masifnya kehadiran platform belanja daring atau e-commerce dan perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia pada Juni lalu mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 117,8 atau mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025 117,5. Dan level IKK bulan Juni tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan Juni tahun 2024 sebesar 123,3. Namun demikian, survei konsumen Bank Indonesia Juni 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi pusat perbelanjaan di tengah pelemahan daya beli, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Suwijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian juga sudah ada Pak Jimmy Gani, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Ya, baik Mas Pras. Apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan kita sapa lagi Pak Jimmy, apa kabar Pak? Baik, Mas. Apa kabar, Mas Pras? Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ya, Pak Jimmy. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik, kita akan langsung review ini Pak Alfonsus terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana Anda melihat perkembangannya di sepanjang semester 1 2024 nih, terkait dengan pusat perbelanjaan di tanah air. Seperti apa update-nya Pak Alfonsus? Saya kira ya kinerja di tahun 2025 ini sampai dengan semester 1 yang lalu, jadi saya kira memang tidak mencapai target begitu. Oke. Tetapi saya kira ini memang sudah diprediksi oleh kami begitu ya. Alasannya satu adalah karena memang faktor daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah yang masih belum pulih itu kan sudah terjadi sejak 2024 yang lalu begitu ya, dan sampai dengan saat ini kan masih belum pulih normal begitu. Kemudian ditambah lagi dengan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu juga berdampak terhadap industri pusat perbelanjaan ataupun industri retail begitu. Nah, itu terjadi pada saat kinerja Ramadan dan Idul Fitri yang lalu itu tidak maksimal begitu ya. Jadi kami mencatat itu tidak mencapai target begitu. Jadi saya kira itu adalah dampak dari, salah satunya adalah dampak dari pengetatan anggaran pemerintah yang dilakukan pada akhir tahun 2024 yang lalu. Itu terdampaknya di Ramadan dan Idul Fitri begitu ya, karena memang pada saat pengetatan pemerintah dilakukan itu kan yang terdampak langsung adalah sektor perhotelan, transportasi, industri makanan, minuman dan sebagainya. Tidak langsung terhadap retail begitu. Retail itu baru kemudian dampaknya terasa setelah industri-industri usaha tersebut melemah, melesu begitu, barulah itu mempengaruhi daya beli, dan itu terjadi di Ramadan begitu. Oleh karenanya makanya Ramadan tidak maksimal begitu. Nah,
Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau puncak penjualan retailnya saja kinerjanya tidak maksimal ataupun target tidak tercapai, itu pasti akan mempengaruhi kinerja 2025 ini secara keseluruhan, begitu. Karena puncaknya saja kan tidak tercapai, begitu. Jadi setelah Ramadan dan Idul Fitri itu tidak ada momen penting setinggi lagi puncaknya seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hanya ada Natal dan Tahun Baru, begitu ya. Tetapi Natal Tahun Baru kan saya kira tidak bisa menutup kekurangan yang terjadi di Ramadan dan Idul Fitri yang lalu, begitu. Jadi sehingga sampai dengan nanti akhir tahun kami memprediksi tetap akan ada pertumbuhan, begitu, tetapi pertumbuhannya tidak akan signifikan lah, begitu ya. Mungkin hanya single digit saja, begitu. Kalau single digit itu artinya memang tidak sesuai target dan termasuk kinerja yang tidak maksimal lah, begitu. Baik, jadi kayak saya kira beberapa hal tadi yang menyebabkannya, begitu. Demikian Mas Frans. Baik, itu dia untuk pusat perbelanjaan. Nah, retailnya sendiri bagaimana Perindo melihat kondisi, apakah realisasinya atau realitanya tuh sama begitu yang dialami oleh teman-teman dari pusat perbelanjaan atau seperti apa begitu Pak Jimmy? Iya, saya rasa tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus ya, bahwa memang kinerja sektor retail Indonesia di tahun 2025 ini menunjukkan dinamika yang cukup menantang. Tapi kita juga meskipun terjadi pelambatan daya beli masyarakat, tadi kan tetap ada pertumbuhan ya. Jadi retail tetap menunjukkan ketahanan dengan kontribusi cukup signifikan terhadap konsumsi domestik, karena ini yang menjadi penopang di dalam growth daripada GDP kita. Beberapa kategori seperti makanan, kebutuhan pokok yang primer ya, terutama ya, yang masih menunjukkan pertumbuhan, sementara memang sektor sandang dan gaya hidup ini mengalami ketekanan. Nah, ini di sini jadi kita memang perlu inovasi, adopsi digital serta optimalisasi dari kanal penjualan omnichannel yang menjadi faktor penting sehingga kinerja retail secara nasional ini bisa kita jaga. Tapi memang kata kunci tadi adalah challenge ya, it's a challenge, menantang gitu, sehingga perlu inovasi dari masing-masing retail untuk bisa tumbuh. Ya, seberapa jauh tekanannya terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat saat ini kalau Pak Jimmy di sektor retail? Mengingat tadi ada beberapa tantangan lainnya, ada pengetatan belanja pemerintah, ada momentum besar nasional begitu seperti Ramadan Idul Fitri ternyata masih juga tidak sesuai harapan begitu Pak Jimmy. Iya, memang kalau kita lihat ya kan di berita tuh udah banyak ya terjadi PHK massal, dan juga kita lihat juga susah untuk terutama sektor informal yang karena daya belinya ini terjadi, segmen menengah ke bawah ini sangat sensitif terhadap harga dan inflasi, terutama harga ya. Jadi begitu harganya itu naik sedikit aja, kemudian juga ada faktor tadi daya beli yang melemah, ini tentu perlu ada siasat di rumah tangga. Jadi kecenderungannya rumah tangga itu akan mengetatkan pengeluaran daripada atau konsumsi dari rumah tangga gitu ya. Dan ini cukup asa pada penurunan transaksi barang, terutama yang non essential di pusat perbelanjaan. Jadi banyak rumah tangga ibu-ibu gitu ya yang menunda konsumsi barang tahan lama. Biasanya kan mereka rajin tuh, apalagi bulan-bulan seperti yang tadi Pak Alfon sampaikan di festive season gitu ya, pada saat Lebaran gitu kan, itu biasanya orang ganti TV, ganti elektronik dan seterusnya, ganti gadget. Tapi ini rasanya terjadi pengetatan sehingga pelaku retail harus beradaptasi dengan strategi harga, promosi, dan tentunya efisiensi operasional yang lebih ketat gitu. Ada pergeseran minat belanja masyarakat begitu, lebih kepada skala prioritas nampaknya begitu. Kita kan bahas nanti di segmen berikutnya. Mengingat sekarang muncul lagi nih istilah rojal ini, rombongan jarang wali. Seperti apa update-nya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan di segmen ini kami akan sampaikan beberapa data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan cermati bersama datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 secara tahunan kita akan cermati bersama, tumbuh sekitar 4,87%. Atau kita lihat atau kita sandingkan dengan kuartal 4 di tahun 2024 lalu 5,02%. Dan ini tidak jauh berbeda dengan kuartal 3 di tahun 2024 yang tumbuh sekitaran 4%, meskipun di kuartal 1 2024, kuartal 2 2024 masih tumbuh di kisaran 5% untuk ekonomi Indonesia. Nah, berikutnya ini dia langkah dari Bank Sentral, di mana Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan. Apakah ini bisa menjadi booster juga nih untuk bisa mendorong lagi aktivitas konsumsi di masyarakat? Ini dia pergerakannya. Sempat berada di level 6% untuk BI rate 1 Desember 2024, turun menjadi 5,75%, bertahan sampai dengan Januari hingga April, kemudian turun lagi sekitar 5,5% dari Mei sampai dengan Juni, kemudian turun lagi menjadi 5,25% pada bulan Juli untuk pergerakan suku bunga acuan. Dan selanjutnya kita akan cermati inflasi. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia pergerakan inflasi kita. Januari sampai dengan Juni 2024 terjadi lagi inflasi, sempat memang mengalami deflasi di bulan Mei untuk pergerakannya. Kita lihat minus 0,37%, kemudian naik lagi secara bulanan menjadi 0,19%, sementara secara tahunannya menjadi 1,87%. Itu dia. Kemudian kita akan cermati bersama untuk indeks keyakinan konsumen survei dari Bank Indonesia. Ya, IKK di bulan April 121,7, kemudian di Mei 2025 117,5, kemudian ada naik lagi di bulan Juni 2025 ini menjadi 117,8. Memang masih dalam parameter cukup moderat ya, dalam artian masih bergairah dengan posisi di atas 100 begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya dengan Pak Jimmy Gani, kemudian juga Pak Alfonsus untuk membahas beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, Pak Alfonsus, kalau kita cermati tadi sempat tertunda, ini ada istilah yang muncul kembali begitu ya terkait dengan rojali atau rombongan jarang beli yang memang ini kalau kita cermati seperti Anda katakan, okupansi 80 sampai dengan 85%. Nah, apakah okupansi itu juga berkorelasi dengan daya belinya sendiri kah, atau bagaimana nih? Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak Alfonsus. Ya, saya kira tentunya kalau di pusat perbelanjaan itu kan ada beberapa indikator gitu ya. Indikator utama adalah tingkat kunjungan dan juga tingkat okupansi begitu. Jadi saya kira tentunya kedua indikator tersebut saling berkorelasi lah begitu ya. Jadi kalau tingkat kunjungan meningkat ya tentunya tingkat okupansi juga akan meningkat begitu. Namun saya kira kalau fenomena rojali ini, saya kira ini bukan sesuatu yang baru begitu kan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Saya kira fenomena rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Jadi tentunya itu fenomena rojali selalu ada, tetapi intensitasnya yang berubah-berubah tergantung faktor kondisi pada saat masing-masing tersebut begitu. Nah, jadi memang saat ini terjadi peningkatan intensitasnya. Saya kira salah satunya adalah karena tadi. Ya, itu dia beberapa faktor yang masih dicermati oleh APBBI ya terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini begitu di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, baik. Nah, dari Pak Jimmy, kalau Anda melihat dari sektor retail sendiri, bagaimana Pak Anda melihat begitu? Apakah memang okupansi itu kemudian lagi-lagi berdampak juga terkait dengan penjualan produk-produk retail kita kah? Atau justru Anda melihat daerah lain yang mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan kota-kota besar kalau kita bicara mengenai sektor retail nih Pak? Ya, saya tadi mau menambah sedikit dari Pak Alfonsus yang disampaikan ya. Memang kan kalau kita lihat tadi pertumbuhan melambat, kemudian juga ada daya beli yang melemah ya. Tentu ini menimbulkan fenomena baru ya, yang rojali tadi. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Alfonsus, rojali ini
memang bukan sesuatu yang baru, tetapi ini tentunya juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengetatkan pengeluaran rumah tangganya, sehingga aktivitas window shopping yang ini meningkat gitu, yang tadinya orang datang tapi tetap belanja gitu ya. Sekarang mungkin lebih mengetatkan, mungkin hanya makan saja, sehingga konversi terhadap pembelian ini menurun tentunya. Ya jelas ini berdampak langsung terhadap penjualan, terutama tenant di pusat perbelanjaan, karena kita memang mengandalkan traffic fisik gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfonsus, terasa gitu ya penurunannya. Nah untuk itu ya tentu perlu pendekatan baru. Jadi saya baru kembali dari Singapura untuk ikut National Retail Conference di sana, dan experience based retailing kemudian integrasi dengan platform digital ini sekarang menjadi sesuatu yang baru, sehingga pengunjung tidak sekedar datang tapi juga ada interaksinya, sehingga mereka fungsi daripada edukasi kemudian hiburan itu lebih terasa gitu ya, dan kita harapkan dengan experience itu mereka terdorong untuk nanti melakukan pembelian atau konsumsi gitu. Oke, ini dia menarik ini Pak Alfonsus. Itu dia, apakah ini bagian dari strategi juga dari pengelola pusat perbelanjaan begitu? Jadi memang masyarakat tidak harus datang ke pusat perbelanjaan tuh untuk belanja, tapi ada experience lain begitu yang ditawarkan juga nih kepada pengunjung ataupun konsumen di Indonesia. Ya, jadi saya kira mungkin saya tambah sedikit bahwa tadi faktor Rojali gitu, jadi kelas menengah atas kan memang terpengaruh oleh faktor-faktor makroekonomi, mikroekonomi, dan juga global lah begitu ya. Sehingga mereka lebih berhati-hati, bukan karena masalah daya belinya begitu, tapi kalau yang di kelas menengah bawah itu memang lebih kepada faktor daya beli begitu kan. Jadi mereka cenderung membeli, karena uang yang dipegang sedikit, jadi mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuannya ataupun unit price-nya kecil, murah begitu ya. Jadi itulah yang trennya ke arah sana. Dan mereka juga lebih selektif lagi di dalam berbelanja begitu. Misalkan yang biasanya makan di restoran setiap hari begitu, mungkin sekarang mungkin hanya 2-3 kali saja seminggu begitu ya, karena tadi masalah daya beli tadi. Jadi saya kira itu faktor-faktor yang terjadi begitu. Nah, bagaimana sekarang digitalisasi di pusat perbelanjaan begitu ya. Jadi saya kira digitalisasi di pusat perbelanjaan ya tetap harus, memang itu satu keniscayaan begitu. Tetapi pusat perbelanjaan akan lebih fokus lagi untuk mendorong program-program konsep yang offline begitu. Kenapa? Karena memang DNA ataupun DNA-nya pusat perbelanjaan itu adalah offline begitu. Kalau marketplace begitu, itu mereka adalah memang DNA-nya itu adalah online begitu. Justru disinilah tantangannya, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Bagaimana digitalisasi di pusat perbelanjaan, tetapi dalam balutan offline begitu. Karena itu yang sebetulnya tidak dimiliki oleh teman-teman online begitu. Jadi justru kita tidak akan bertempur dengan online gitu, karena kalau kita bertempur dengan online kita pasti kalah begitu. Jadi justru kita adalah mengedepankan digitalisasi tapi dalam balutan offline begitu. Jadi itulah yang dilakukan, dan itu saya kira yang tidak bisa dilakukan oleh online begitu. Jadi bagaimana kita mendorong fungsi-fungsi offline. Yang paling mudah adalah sekarang fungsi daripada pusat perbelanjaan saat ini itu adalah saya menyebutnya sebagai social connection hub begitu ya. Jadi koneksi interaksi sosial di antara para pengunjung secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya. Nah, pada saat di COVID itu kan mereka bisa berinteraksi sosial juga dengan sesamanya, tapi secara virtual begitu ya. Ulang tahun virtual, pernikahan virtual, bahkan pemakaman pun virtual begitu. Nah, yang sekarang yang kita dorong adalah mereka berinteraksi sosial, silakan di pusat perbelanjaan begitu secara langsung dengan sesama manusia ini yang bukan di dunia maya. Jadi saya kira itu yang akan didorong oleh teman-teman di pusat perbelanjaan begitu. Ya, mengembalikan lagi konsep manusia atau marwahnya begitu sebagai makhluk sosial begitu ya, kita akan coba kembali begitu. Saya kira itu yang akan didorong terus oleh pusat perbelanjaan, dan kami tidak akan bertempur dengan online. Justru kami akan online itu adalah salah satu channel begitu ya bagi teman-teman peritel untuk berjualan begitu. Tetapi kami tidak akan bertempur di sana. Justru kami memberikan solusi
alternatif berjualan kepada teman-teman peritel yang bukan secara online begitu. Jadi itulah, jadi teman-teman peritel punya banyak pilihan begitu. Silakan menggunakan fasilitas kami di pusat perbelanjaan untuk berjualan dengan alternatif lain begitu ya. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting begitu. Baik, itu dia. Tadi sempat disampaikan omnichannel. Apakah juga itu dilakukan di pusat perbelanjaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Alfonsus, Pak Jimmy, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kemudian Pak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Nah, Pak Jimmy, tadi sudah disampaikan begitu, nampaknya dari pusat perbelanjaan sudah melakukan inovasi, kreativitas begitu. Nah, dari tenan-tenan, dari sektor retailnya sendiri ini bagaimana? Apakah juga memanfaatkan peluang digitalisasi saat ini begitu dengan penjualan mungkin omnichannel tadi, ada yang offline, ada yang online, atau bagaimana nih Pak? Iya tentu Mas Pras. Jadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh para peritel adalah mencoba untuk menggabungkan berbagai channel gitu ya, menggunakan berbagai channel atau omni channel tadi. Memang sekarang ini ada kecenderungan kalau misalnya barang-barang yang bisa dibeli online, orang cenderung akan beli online gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang yang perlu di feel, di touch, di baunya itu harus terasa, yang fresh gitu ya, produce dan seterusnya, itu masih orang masih belanja di toko brick and mortars gitu yang ada gitu, yang fisik gitu. Jadi ini merupakan satu tantangan tapi juga peluang bagi peritel yang bisa menggabungkan berbagai channel itu dan melakukan langkah-langkah inovatif dalam rangka memenangi persaingan. Tapi kita lihat ya, memang persaingan ini semakin ketat dan tanpa harus menyebut nama, kita kan bisa udah beberapa tahun terakhir ini khususnya kita lihat berbagai pemain di sektor retail ini banyak yang tumbang juga dan harus tutup gitu. Baik sebagai satu kesatuan retail chain-nya maupun juga toko per toko. Jadi strategi untuk bisa segera cut loss gitu pada saat memang tidak bisa bertahan di satu cabang, itu penting untuk dilakukan daripada nanti berpengaruh kepada retail secara keseluruhan. Baik. Nah, Pak Alfonsus, dengan kondisi seperti saat ini, adakah dari sisi pusat pengelola belanja begitu ya, melihat ada relaksasi di sana begitu untuk retail atau tenan-tenan yang ada, atau seperti apa sih sehingga kita bisa saling bahu-membahu begitu untuk menjaga kinerja positif di industri retail dan juga pusat perbelanjaan nih Pak Alfonsus? Ya, saya kira harus demikian. Jadi memang kalau ya kita bicara masalah biaya sewa, biaya service charge dan sebagainya begitu di pusat perbelanjaan, tentunya teman-teman pusat perbelanjaan itu akan menyesuaikan begitu ya. Jadi kalau bicara service charge ya, kalau service charge ini kan biasanya umumnya digunakan untuk menopang operasional begitu ya. Menopang operasional ya, ini mungkin agak lebih kondisinya akan terus meningkat gitu ya, karena kita tahu upah minimum tiap tahun naik, harga-harga spare part barang-barang pun naik dan sebagainya begitu. Tapi kalau dari sisi biaya sewa saya kira tentunya akan menyesuaikan begitu, karena setiap pusat perbelanjaan itu kan tingkat keramaiannya ataupun tingkat kunjungannya juga berbeda-beda begitu. Jadi tentunya tidak bisa disamakan dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan yang lain begitu. Tentunya itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing begitu ya. Dan umumnya juga biasanya meskipun itu di dalam satu pusat perbelanjaan, tetapi biaya sewa tidak bisa disamaratakan juga begitu antara kategori usaha yang satu dengan kategori usaha yang lain begitu. Jadi saya kira banyak faktor lah, belum lagi luasan toko dan sebagainya begitu ya. Kelas pusat perbelanjaan pun itu sangat mempengaruhi. Belum lagi lokasi pusat perbelanjaan juga sangat mempengaruhi. Jadi saya kira semua faktor-faktor itu akan menjadi pertimbangan bagi setiap pengelola pusat perbelanjaan begitu. Ya, demikian Mas Pras. Baik, tetap optimis meskipun nanti akan single digit kalau kita cermati sampai dengan akhir tahun begitu ya Pak Alfonsus ya?
Ya, saya kira tetap akan bertumbuh begitu dan ini kan kondisi tadi Mas Pras singgung Rojali ini kan kebetulan tahun ini kan low seasonnya tambah panjang begitu karena Ramadan dan Idul Fitrinya kan datang lebih awal. Nah, sekarang ini kan kita sedang dalam posisi low season begitu. Itu pun salah satu alasan lagi kenapa juga intensitas rojalinya meningkat begitu. Tetapi ini akan berangsur-angsur berkurang begitu nanti menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Biasa menjelang akhir November itu akan terjadi perubahan begitulah. Rojalinya akan berkurang gitu. Rohananya juga akan berkurang gitu ya. Jadi saya kira itu kondisi yang akan terjadi. Nah, pertumbuhan ini saya kira akan tetap tumbuh tapi tidak signifikan single digit dan tetapi kalau pemerintah punya target 8%. Nah, ini saya kira Rojali dan rohananya bisa hilang ini gitu ya kalau bisa mencapai 8%. Jadi salah satu cara menurut saya teman-teman pusat belanja sekarang kan melakukan berbagai macam kegiatan promo belanja untuk memperpendek dalam tanda kutip low season yang panjang ini begitu. Tetapi saya kira itu sifatnya sementara. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menaikkan daya beli masyarakat begitu. Jadi saya kira program-program promo belanja itu hanya dilakukan untuk sementara waktu. Tetapi obat yang paling mujarab itu adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat secara secepatnya begitu. Itu menjadi jauh penting, Mas Pras. Baik. Pak Jimmy, terakhir Anda melihat bagaimana target ke depan sampai dengan akhir tahun paling tidak? Kita tetap optimis ya, walaupun tadi ada berbagai tantangan yang kita harus hadapi, terutama penurunan daya beli. Tapi saya yakin dengan adanya berbagai upaya seperti transformasi digital, kemudian tadi sinergi ekosistem UMKM dan retail modern, kita juga mencoba untuk bisa advokasi kebijakan sehingga kita bisa sejalan dengan lapangan, dinamika di lapangan ya. Ini tentunya akan mendukung untuk keberlanjutan sektor retail. Tadi juga Pak Alfonsus menekankan perlunya kerjasama gitu kan antara pusat-pusat perbelanjaan dengan para retailnya, dengan semua ekosistemnya sehingga pada akhirnya kita bisa bertahan. Kita udah melalui tantangan yang lebih berat ya Pak Alfonsus ya, terutama pada saat COVID kemarin, di mana traffic itu hampir tidak ada atau bahkan tidak ada untuk waktu yang lama. Saya rasa kita apalagi sekarang ini kita harapkan hanya sementara aja. Kita terus berupaya. Contoh kita lagi sekarang mendorong, kemarin juga Pak Alfonsus ini hadir dalam kegiatan Hari Retail Nasional yang di-launch di Kemendak, dan ini saya rasa momentum justru dalam masa-masa yang challenging ini kita bisa melakukan penguatan gitu, di mana kita lakukan efisiensi, kita lihat mana yang efektif, bagaimana supaya strateginya lebih baik, inovasinya lebih oke, dan seterusnya. Ini kita harapkan nanti the survival of the fittest memang. Siapa yang bisa survive itu akan menjadi lebih baik lagi. Baik, itu dia beragam inovasi, strategi yang juga terus dilakukan begitu ya oleh pengusaha retail maupun juga pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Pak Alfonsus, Pak Jimmy Gandhi, terima kasih banyak atas update, informasi dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus. Pak Jimmy. Ya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Jimmy. Sampai ketemu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025. Ya pemirsa, SKK Migas mencatat realisasi lifting migas hingga akhir semester 1 2025 masih di bawah target. Namun demikian, SKK Migas optimistis target lifting migas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa tercapai hingga akhir tahun 2025 ini. Realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun.
Data hingga Juni 2025 mencatat angka lifting migas sebesar 1.557,1 ribu barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau 96,7% dari target tahunan sebesar 1.610 MBOEPD. Adapun lifting minyak harian mencapai 578 ribu barel atau 95,5% dari target 605 ribu barel per hari. Kita berencana berupaya sekuat tenaga nanti di Desembernya bisa 100% atau mencapai target 605. Alhamdulillah produksi minyak sejak bulan Juli itu naik terus perharinya, terus naik 100 barel. Semoga ini bisa mencapai target APBN. Terutama dari forel terubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden dan kenaikan di Banyu Urip. Joko menambahkan, lifting tidak mencerminkan produksi harian secara langsung karena pengangkutan minyak dilakukan secara periodik, bukan harian. Banyak kontraktor kontrak kerja sama hanya melakukan lifting sekali atau 2 kali setahun, bergantung pada volume simpanan di tangki darat atau laut. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Asper Migas, kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Pak Elan, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, jumpa lagi. Ya, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Elan bisa mereview terlebih dahulu nih, seperti apa sih dari kacamata Asper Migas ya terkait dengan realisasi migas kita begitu hingga saat ini. Silakan. Ya, seperti tadi tayangan singkat di awal tadi yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto, bahwa memang hasil semester 1 cukup baik walaupun belum mencapai target ya. Jadi capaiannya adalah 578 ribu barrel per hari untuk minyak, itu baru 95,5% ya. Namun itu baik, kenapa dibilang baik? Karena itu at least secara rata-rata satu semester ini atau setengah tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu di 2024 ya. Di mana tahun lalu hanya 576,1 ribu ya, atau 576.100 barrel oil per day. Nah ini satu catatan yang membuat kita cukup optimistik bahwa tren naik ini kalau bisa terus dipertahankan naik gitu ya. Dan juga sama dengan gas ya, bahwa gas itu dari sisi produksi cukup bagus ya, di atas target APBN bahkan. Ya, dari sisi produksi ya, 6.820. Yaitu lebih tinggi dari 5.628, namun dari sisi liftingnya masih rendah ya. Itu terkendala apa? Banyak kendalanya ya. Antara infrastruktur. Ya, jadi dari 6.800 itu tadi MMCF per day tadi hanya terlifting kan 5.483. Artinya jauh di bawah ya. Berarti ada gas yang tidak terpasarkan, bahkan sebagian terpaksa harus dibakar. Sebagian harus dipakai sendiri untuk own use dan lain sebagainya. Itu. Jadi optimistik kita kenapa ya? Jadi tren naik ini harus terus kita pertahankan. Dan kenapa bisa naik? Itu beberapa faktor sebetulnya. Faktor pertama, bahwa kita menjalankan atau rekan-rekan dari K3S itu menjalankan work program and budget secara konsisten ya. Artinya kalau program pengeboran, produksi, kemudian walkover, well service, perawatan sumur dan perbaikan-perbaikan lainnya dikerjakan dengan konsisten sesuai dengan yang direncanakan, itu biasanya targetnya akan tercapai. Bahkan kadang-kadang kita bisa mendapatkan kabar gembira, targetnya melebihi dari yang ditargetkan begitu. Nah, suasana seperti itu harus dipertahankan terus ya. Dan ini artinya bahwa semangat kerja kawan-kawan pelaku industri hulu migas sedang senang-senangnya, sedang bagus-bagusnya begitu. Ditambah lagi, kenapa ada faktor penaikan? Ya, karena umumnya yang existing itu cenderungnya akan turun. Ya. Itu adalah natural ya, seperti itu. Karena ada proyek-proyek baru yang on stream. Tadi disampaikan oleh Pak Joko Siswanto, itu on streamnya adalah ada forel dan terubuk ya yang di Natuna,
itu bisa mencapai penambahan produksi sampai ke 20.000. Namun masih di tahap awal ini baru 10.000 dari forel dan 4.000 dari terubuk ya. Dan sekitar 60 mmcf per day dari gasnya yang diterubuk begitu. Nah itu sesuatu penambahan ya. Kemudian ada lagi penambahan yang cukup lumayan signifikan adalah dengan tuntasnya pengeboran plastik di Banyurip ya. Itu bisa memberikan tadinya targetnya 30.000 ternyata bisa mencapai 35.000. Nah inilah yang ya. Jadi peningkatan itu sebenarnya di samping kita mempertahankan penurunan, kita harus segera mungkin melakukan on streaming atau memulaikan produksi proyek-proyek baru atau penemuan-penemuan baru yang segera dieksekusi untuk menjadikan lapangan yang memproduksikan. Nah, dalam tahun ini kita ada 2 ya yang sudah diresmikan, yaitu yang pertama adalah forel dan terubuk yang di Natuna dan juga yang plastik Banyurip di Bojonegoro, Cepu. Baik Pak Elan, ini dia didukung oleh lapangan-lapangan migas baru kita begitu ya, sehingga bisa mendukung lifting migas paling tidak sampai dengan semester 1 tahun 2025 ini. Nah Pak Satya, review dari Anda kalau bicara mengenai ekosistem hulu migas kita begitu seperti apa? Apakah tadi memang akhirnya dengan ekosistem yang semakin membaik akhirnya bisa mendorong lagi nih tadi dari sisi produktivitas migas nasional kita di tahun 2025 ini Pak Satya? Ya, begini Mas Pras, mungkin bagi kalayak ramai yang mungkin kurang terlalu memahami mengenai sektor industri migas, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Elan bahwasanya kita itu tidak bisa menghindari natural decline. Ya, jadi kalau kita melihat trennya, saya coba lihat dari per tahun saja di 2019 itu declining rasionya 14,4%. Pernah tinggi sekali di tahun 2023 itu 26,0% ya. Nah tahun 2025 itu kira-kira sekitar 12,6%. Ini tidak bisa dihindari karena memang kalau tidak berbuat apa-apa maka penurunan 12,6% di tahun 2025 ya akan mengurangi produksi awal. Jadi kalau kita lihat produksi awalnya di tahun 2025 itu kebetulan sekitar angkanya sekitar 577.000. Jadi bisa dibayangin kalau tidak ada penemuan baru, tidak dilakukan banyak usaha, maka dia akan turun dari 577.000 itu. Nah itu yang harus difahami. Sehingga yang dilakukan oleh K3S saat ini itu merupakan effort mereka. Jadi kita harus bisa hargai di effort di dalam dunia minyak dan gas bumi itu. Tingkat keberhasilannya bervariasi dari waktu ke waktu karena menyangkut masalah teknologi, ya, menyangkut masalah apakah lapangannya sudah mature atau tidak. Gitu. Tetapi Indonesia, pemerintah Indonesia, kami sudah melihat gitu. Jadi misalkan dia menggunakan teknologi yang Pak Elan pasti paham sekali itu mengenai multi-stage fracturing misalkan. Itu upaya untuk peningkatan produksi minyak ya khususnya. Nah kalau tidak ya kita juga melakukan optimalisasi produksi dengan teknologi yang lain seperti enhanced oil recovery. Ya itu sudah ada di dalam platform. Jadi kalau kita mengevaluasi industri hulu migas itu kita lihat dulu langkah-langkahnya sudah benar atau tidak. Satu dia menyadari natural decline, yang kedua ada effort untuk menambal mempertahankan produksi. Tapi kalau di tahun 2025 dengan produksi awalnya aja sekitar 577, kalau kita menambal saja itu berarti dari 13% tadi ditambal harus berproduksi untuk supaya bertahan di 577. Tapi kan kita tidak. Ya, karena APBN kita dengan diskusi yang cukup panjang di DPR dan Badan Anggaran, mereka mematokkan 605. Berarti apa? Berarti persentase dari natural decline itu harus teratasi dengan menambah sedikit untuk supaya 605 itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita melihat perjalanan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini, itu kebetulan ya paling tidak catatannya itu incline 0,1% dibanding average di tahun 2024. Ini satu hal yang harus diapresiasi. Jadi kalau kemarin Presiden Prabowo meresmikan itu bukan tidak ada manfaatnya, tetapi ini merupakan satu effort yang harus kita
kita hargai. Ditambah dengan ide-ide baru, ya bukan baru sebetulnya, sudah cukup lama, tapi sekarang lebih difokuskan itu reaktivasi daripada sumur yang idle. Itu menurut saya pada waktu saya jadi penasehat kepala SKK, saya kebetulan PIC-nya itu adalah mengawasi ini. Kita sudah bisa membayangkan saat itu bisa nambah sekitar 10 sampai dengan 15.000 barel ya overall seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam WK-nya Pertamina karena mereka yang punya acreage yang paling gede, ataupun juga yang non Pertamina. Nah ini sudah menjadi stress out daripada pemerintahan Pak Prabowo ini untuk meningkatkan produksi. Belum lagi nanti seperti yang sebelum-sebelumnya ada eksplorasi migas di daerah frontier ya, di daerah timur. Nah, tambah dengan kemarin ya hasil daripada kunjungan kerja Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia ke Bojonegoro, itu juga ada sumur masyarakat. Jadi kalau langkah-langkah ini secara bersama-sama itu saya yakin bisa menambal daripada penurunan produksi plus dengan target ya supaya kita bisa mencapai 605. Tetapi mesti diingat ya Pak Pras, jadi karena kita itu juga tadi disampaikan Pak Alan bahwasanya tidak akan menghindari terhadap adanya services yang mulai walkover dan lain sebagainya, itu merupakan maintenance yang harus jalan. Jadi tidak mungkin dalam 1 tahun itu tidak dilakukan itu. Nah itu kan tentunya ada pause di sini. Jadi ada satu kegiatan yang sedikit menurun karena mereka melakukan walkover dan maintenance. Sebagainya. Itu juga mesti kita lihat karena ini akan mengurangi daripada total produksi hingga akhir tahun. Baik Pak Setia, ini menarik kalau kita cermati strategi apa yang perlu diterapkan dari pelaku usaha industri migas sendiri, kemudian dukungan dari pemerintah seperti apa juga kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Elan, Pak Setia, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi lifting minyak di tanah air. Seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini semester 1 2024 kita bandingkan dengan semester 1 tahun 2025. Di tahun lalu 576.100 barrel oil per day, sementara di semester 1 tahun 2025 ini mencapai 578.000 barrel oil per day untuk realisasi lifting minyak kita. Dan selanjutnya untuk realisasi produksinya untuk minyak seperti apa? Ini dia. Di semester 1 tahun lalu 576.000, kemudian di semester 1 tahun 2025 ini mencapai 579.300 barrel oil per day. Itu dia dengan beberapa data yang kita sudah sampaikan. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan bersama dengan Pak Elan, kemudian juga Pak Satya. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas strategi, kemudian adakah inovasi baru yang akan dilakukan oleh pelaku industri migas sendiri nih Pak Elan untuk bisa mengejar target dari produksi migas kita di tahun 2025 ini? Ya, saya kira saya melihat tren yang bagus dan positif ya, yang dilakukan oleh cukup banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Kita berikan apresiasi yang luar biasa bahwa Pak Bahlil ini banyak sekali melakukan terobosan-terobosan ya. Banyak hal yang dilakukan. Misalnya salah satunya adalah yang kemarin itu bahwa sumur-sumur tua, sumur-sumur idle harus segera diaktifkan, dan juga gebrakan-gebrakan beliau kepada para K3S ya. Mana-mana yang K3S tidak aktif ya akan saya cabut gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang menurut saya hal yang baik ya. Dan membuat semangat kerja kawan-kawan dari K3S juga menjadi semakin tinggi. Kemudian ada satu hal lagi bahwa yang namanya proyek-proyek di depan tuh masih banyak yang harus kita percepat selesaikan ya. Kita tahu ada temuan layaran yang katanya akan diakselerate ya di Andaman ya. Kemudian ada Geng North yang dipegang oleh Eni di mana Kalimantan Timur. Itu juga akan memberikan signifikansi produksi tambahan produksi yang lebih bagus ya. Dan beberapa yang lain seperti Genting Oil juga sudah mulai kegiatan lagi setelah terhambat cukup lama ya. Dan harapan kita juga yang ada di mana Masela ya. Masela juga penyampaian yang disampaikan oleh Pak Menteri itu cukup membuat kita senang. Karena apa? Supaya para kontraktor itu serius menggarap
menggarap Oke. apa namanya wilayah yang mereka pegang gitu. Walaupun dari sisi lain kita masih menyisakan beberapa PR yang belum selesai. PR Oke. kita tuh terkait dengan bagaimana membuat apa namanya industri migas ini menjadi sangat menarik bagi para investor. Itu PR. Nanti mungkin di sesi berikutnya. Tapi yang jelas dengan gebrakan yang ada sekarang, kita tuh masih punya beberapa PR. Tapi dengan gebrakan yang dilakukan sekarang ini membuat banyak pemain-pemain migas itu agak bersemangat nih, tambah semangat untuk melakukan apa kegiatan-kegiatan yang agresif di tahun ini begitu. Baik, Pak Elan. Baik, nah lantas bagaimana Pak Satya kalau kita bicara mengenai insentif ataupun dukungan dari pemerintah sehingga tadi apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri migas sendiri bisa ketemu nih ada sinkron begitu antara keinginan dan juga insentif yang akan diberikan. Ya, kalau saya melihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu luar biasa. Jadi apalagi kalau K3S itu punya komitmen untuk menaikkan produksi. Oke. Itu kira-kira ya pemerintah yang saya dengar langsung dari Pak Bahlil itu, beliau mengatakan sekarang apa maunya? Ya, asal mempunyai satu komitmen untuk meningkatkan produksi. Jadi semangat awalnya sudah sangat positif. Ya, jadi kalau kita berbicara insentif, berbicara yang umum lah ya, yang umum sudah dimintakan dari waktu ke waktu oleh K3S. Namun apa akibatnya setelah dilakukan itu? Nah, itu menjadi satu kontrak kerja gitu antara pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian SDM dan melalui Menteri SDM dengan K3S-nya. Jadi kalau misalkan mereka memang betul-betul mempunyai cara untuk bisa meningkatkan produksi, saya tidak melihat ada hambatan dalam sisi yang lain gitu ya. Oke. Dan ini sudah diutarakan berkali-kali. Jadi saya pikir semangat untuk secara bersama-sama antara pemerintah dengan kontraktor kerja kontrak kerja ini atau K3S ini sudah cukup baik ya. Di IPA juga demikian ya, melalui asosiasi Indonesian Petroleum Association, mereka juga punya semangat yang sama. Jadi saya rasa ini cukup positif, Mas, kalau kita melihat nuansa engagement gitu ya antara pemerintah dengan K3S. Oke, berarti sudah dibangun iklim yang sudah kondusif lah ya dari sisi pelaku usaha dan juga dari pemerintah sendiri. Nah, lantas Pak Elan bagaimana targetnya dong kalau misalnya tadi sudah sesuai harapan begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah tadi menanyakan langsung apa yang diinginkan dari pelaku usaha kemudian kita coba akomodasi dari sisi pemerintah ini Pak Elan. Ya, jadi saya sampaikan bahwa kita masih punya beberapa PR dari sisi pemerintah dan juga negara dalam hal pengelolaan industri migas ya. Baru 2 hari yang lalu kami dari Asper Migas dan juga IPA rapat dengar pendapat dengan DPR terkait dengan masalah RUU. Satu yang paling fundamental adalah RUU atau Undang-Undang Migas kita ini tidak sempurna karena banyak pasalnya, bahkan kata Pak Sugeng Suparwoto 50% lebih pasal-pasalnya sudah tidak berlaku atau dibatalkan oleh MK. Nah ini satu ya, fundamental kita bagaimana kita menyelesaikan RUU migas ini. Sehingga ada kepastian hukum dari sisi para investor, terutama investor kelas besar ya. Chevron, kemudian Total, Shell, yang saat ini sudah tidak lagi di Indonesia, namun saya dengar mereka sedang berniat untuk kembali lagi. Ya. Mereka sedang menunggu itu. Kemudian yang lain-lainnya adalah waktu kami dipanggil berdiskusi dengan DPR ada beberapa hal. Yang paling utama yang disampaikan oleh Asper Migas adalah bahwa masalah regulasi tadi sudah 13 tahun belum tuntas-tuntas juga pembuatan revisi Undang-Undang Migas. Yang kedua bahwa konten terhadap apa yang tertuang di dalam RUU tadi IPA menyampaikan ada setidaknya ada 5 aspek yang tolong itu menjadikan bahan pembahasan di dalam RUU. Yang pertama adalah kepastian regulasi jangka panjang yang kokoh dan stabil. Kedua, kemudahan berusaha atau easy doing business. Dalam hal ini tidak dipersulit perizinan, dipermudah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Kemudian adanya roadmap transisi energi yang firm, yang baku dari pemerintah. Yang ketiga adalah daya tarik fiskal ya. Dan yang keempat adalah aksesibilitas data dan peningkatan infrastruktur.
Itu adalah 5 hal yang disampaikan oleh IPA agar 5 hal itu bisa dirangkum atau dimasukkan di dalam RUU yang membuat para investor itu menjadi sangat tertarik untuk menanamkan modalnya masuk ke Indonesia kembali. Baik, Saya kira ya. Oke. Demikian, Itu dia, Mas. ada 5 harapan begitu terkait dengan kepastian regulasi, ease of doing business, transisi energi, kemudian daya tarik fiskal dan juga lintas data serta infrastruktur yang diharapkan ini bisa terwujud untuk bisa mempercepat lagi produktivitas ataupun lifting migas nasional begitu untuk tahun-tahun ke depannya begitu. Baik, Pak Elan, Pak Satya, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Elan, Pak Satya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.